Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 6, Memberikan Peramalan. Shen Faxiang, Senin 27 Desember 2021. Hati diliputi kekhawatiran dan kecemasan dikarenakan nama belum disebutkan. Episode 949. Ibarat orang kelaparan yang ingin makan, sangat berharap akan mendapatkan makanan lezat. Ketika dia berjumpa dengan perjamuan raja, tetapi dikarenakan belum dipanggil, dia tidak berani menyantap makanannya. Meski mereka telah mendengar dan membuktikannya, namun nama mereka belum disebutkan untuk menerima peramalan, sehingga tidak tahu akan gelar, kalpa, ataupun negeri mereka nantinya. Sehingga hati mereka diliputi kekhawatiran dan kecemasan. Dengar, lihat, dan tahu. Jika sebelumnya kita ada bersungguh hati, sekarang seharusnya sudah jelas. Ketiganya terus mengharapkan peramalan dari Sang Buddha, karena yang Arya Kasyapa telah mendapatkan peramalan, berikutnya masih ada 3 orang, yaitu Katyayana, Subhuti, dan Maudgalyayana, yang masih sangat berharap agar Sang Buddha bisa segera memberikan sebuah kejelasan. Apakah nantinya mereka juga bisa mencapai kebudaan? Hati mereka saat ini dalam penantian, ibarat seseorang yang perutnya sangat lapar, melihat makanan begitu menantikan dan berharap. Berharap akan segera mendapatkan makanan. Coba kita bayangkan, seseorang yang sangat lapar, semua yang dilihatnya adalah sangat baik, adalah yang terlezat dan paling berkualitas. Ini makanan dari mana? Adalah ketika berjumpa dengan perjamuan raja. Adalah raja yang ingin menjamu semua orang. Sangat mewah. Seperti ini disajikan di depan. Namun sudah lama masih belum dipanggil raja. Jadi semua orang lapar melihat makanan yang lezat di hadapan. Menggunakan ini sebagai perumpamaan. Dari perumpamaan ini sudah terlihat yang Arya Kasyapa sudah mendapatkan peramalan dari Buddha. Berikutnya masih ada 3 orang. Subhuti, Katyayana, dan Mahamoudgalyayana. Hatinya masih belum tenang. Apakah selanjutnya adalah nama saya yang akan disebut oleh Sang Buddha? Oleh karena itu dikatakan, meski mereka telah mendengar dan membuktikannya, namun nama mereka belum disebutkan untuk menerima peramalan. Walau mendengar bahwa Kasyapa sudah diramalkan, akan mencapai kebudaan pada masa mendatang, walau sudah mendengarnya, hati diri sendiri masih belum dipanggil nama. Masih belum dipanggil namanya untuk diberi peramalan. Oleh karena itu, tidak tahu akan gelar, kalpa, ataupun negeri mereka nantinya, sehingga hati mereka diliputi kekhawatiran dan kecemasan. Semua orang masih tidak tahu apakah saya akan mencapai kebudaan. Ketika kelak saya mencapai kebudaan, sebutan nama Buddha saya apa? Sebutan nama Dharma saya apa? Masih berapa lama lagi saya akan mencapai kebudaan? Usia kebudaan saya berapa panjang? Negeri saya yang akan saya bimbing nantinya, orang-orangnya akan seperti apa? Semuanya ini diri sendiri juga belum tahu. Sehingga hati mereka diliputi kekhawatiran dan kecemasan. Ketiga orang ini sekarang terus mengharapkan bisa seperti Kasyapa, mendapatkan peramalan dari Buddha, menghayati mendapatkan peramalan dari Buddha. Jadi naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Sekiranya engkau tahu akan batin yang mendalam dari kami, ini adalah kondisi batin dari ketiga murid ini sekarang. Sekiranya engkau tahu akan batin yang mendalam dari kami, melihat orang menerima peramalan seperti dipercikan dengan embun manis, mengusir panas dan mendatangkan kesejukan. Sutra Teratai Bab 6, Bab Memberikan Peramalan. Sekarang saya telah membangkitkan tekad untuk langsung mencapai tatata. Sang Buddha seharusnya memahami ini. Harapan mereka ini muncul setelah melihat orang menerima peramalan. Mereka berharap agar Sang Buddha membuktikan dengan jelas memberikan peramalan kepada saya. Seperti dipercikan dengan embun manis, mengusir panas dan mendatangkan kesejukan. Hal ini seperti embun manis yang memberikan pemberkahan, sehingga meresap ke dalam batin kita. Embun itu manis, juga merupakan obat keabadian.
Menerima embun manis sama seperti menggerakkan sifat hakiki tatata yang abadi, yang tidak pernah bertambah atau berkurang. Keabadian artinya sifat hakiki tatata yang tidak pernah berkurang. Kalau kita menggerakkan sifat hakiki tatata berarti mengusir panas dan mendatangkan kesejukan. Kalau embun manis meresap ke dalam batin, dapat membuat kita memahami secara menyeluruh, jauh di dalam pikiran kita telah menerima Dharma. Layaknya awan tebal dari hujan Dharma yang melembabkan batin kita. Sama seperti embun manis telah menggerakkan sifat hakiki tatata kita. Kita sudah memahami ini. Sang Buddha telah memahami pikiran kami. Naskah sutra berikutnya menyatakan, bagaikan seseorang yang datang dari negeri yang tertimpa bencana kelaparan, tiba-tiba bertemu dengan perjamuan dari Raja Besar, hati dipenuhi keraguan dan kecemasan, tidak berani segera menyantap makanan. Hanya setelah memperoleh instruksi dari Raja, baru berani untuk makan. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Sama seperti demikian, bagaikan ada orang yang sangat kelaparan, datang dari tempat jauh dan merasa sangat lapar. Perjalanan sudah sangat lama. Tiba-tiba saja Raja mengadakan perjamuan. Dikarenakan tidak ada orang memberi instruksi untuk makan, sehingga masih ada keraguan dan kecemasan. Ini adalah perumpamaan untuk keraguan dan kecemasan pada diri sendiri. Itu sama seperti ada seseorang yang datang dari negeri yang tertimpa bencana kelaparan, tiba-tiba bertepatan dengan saat Raja Besar sedang mengadakan perjamuan, sekalipun segala macam hidangan lezat dengan beraneka rasa memenuhi meja, namun di hadapan makanan lezat yang berlimpah itu, tanpa adanya perintah Raja, di mana Raja belum memanggil namanya, dia tidak berani menyantap makanan. Hanya setelah mendapatkan perintah dan panggilan dari Raja, barulah berani menerima makanan itu. Meskipun makanan yang begitu lezat tersaji penuh di meja, dikarenakan belum memperoleh perintah dari Raja, Raja juga belum memanggil nama, jadi saya belum berani bergerak ambil makanan untuk disantap. Ini seperti hanya setelah mendapatkan perintah dan panggilan dari Raja, barulah berani menerima makanan itu. Jika bisa mendengar suara yang memberikan perintah, turun perintah, suara memberikan perintah, saya baru berani bergerak untuk mulai mengambil makanan. Bagaikan seseorang yang datang dari negeri yang tertimpa bencana kelaparan, tiba-tiba bertemu dengan perjamuan dari Raja Besar. Negeri yang tertimpa bencana kelaparan, perumpamaan kalau kendaraan kecil kekurangan dharma sejati yang paling hakiki dari kendaraan besar. Perjamuan dari Raja Besar, perumpamaan untuk dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal, dharma dari kendaraan besar. Karena yang dijalankan para praktisi kendaraan kecil selama ini adalah memberi manfaat pada diri sendiri, adalah ajaran kendaraan kecil mengenai kendaraan besar yang sangat mewah, walaupun saat ini telah mendengar dari Sang Buddha, namun keyakinan terhadap diri sendiri masih belum cukup, maka tidak merasa nyaman. Walaupun mendengar Sang Buddha memberi peramalan kepada yang Arya Kassapa, namun diri sendiri belum mendapatkan peramalan dari Sang Buddha. Apakah karena Sang Buddha belum yakin pada kami, sehingga belum bisa memberi peramalan? Kondisi hati mereka tidak nyaman. Perjamuan dari Raja Besar mengumpamakan ajaran kendaraan tunggal yang menakjubkan. Ajaran kendaraan besar adalah perjamuan dari Raja Besar, yaitu ajaran menakjubkan yang sangat kaya, mewah, dan sempurna. Telah ditampilkan di depan kita telah memahami, tapi belum dipanggil Sang Buddha. Nama kita belum disebut untuk mendapatkan peramalan dari Sang Buddha. Hati dipenuhi keraguan dan kecemasan, tidak berani segera menyantap makanan. Perumpamaan kalau mereka khawatir diri sendiri tiada akar kebijaksanaan dari kendaraan besar, tidak punya porsi dalam hal bakat alam, sehingga tidak berani menerima dan melatih kendaraan besar serta mempraktikkan dharma sejati. Sehingga hati dipenuhi keraguan dan kecemasan. Hatinya sekarang masih belum tenang, seperti melihat makanan lezat yang berlimpah, tetapi tidak berani makan.
Perumpamaan khawatir diri sendiri tiada akar kebijaksanaan dari kendaraan besar. Karena Sang Buddha belum membuktikannya, sehingga sendiri masih memiliki kekhawatiran. Tidak memiliki akar kebijaksanaan kendaraan besar. Tidak punya porsi dalam hal bakat alam. Kurangnya bakat alam bawaan. Sehingga tidak berani menerima dan melatih kendaraan besar. Serta mempraktekkan dharma sejati. Jika Sang Buddha masih belum memberi pengakuan buat saya tidak berani mengatakan bahwa saya benar-benar mau masuk ke tengah orang banyak, punya niat, tapi tidak berani mempraktikkan dalam tindakan nyata, sehingga tidak berani menerima dan melatih kendaraan besar, serta mempraktikkannya dharma sejati. Perlu Sang Buddha memberikan pengakuan kepada saya baru berani bergerak. Sehingga hanya setelah memperoleh instruksi dari raja baru berani untuk makan. Perumpamaan makanan lezat yang disajikan di depan kita, tetapi raja belum memberikan instruksi bahwa saya boleh makan, jadi saya tidak berani bergerak. Artinya sama, sehingga hanya setelah memperoleh instruksi dari raja, baru berani untuk makan. Menyatakan bahwasanya bila kami sekalian memperoleh peramalan dari Buddha, kami akan bergembira, karena kelak akan mencapai kebudaan. Sama seperti memperoleh instruksi dari raja untuk makan. Barulah warga dari negeri yang tertimpa bencana kelaparan itu berani untuk menyantap makanan dalam perjamuan raja. Jika sekarang saya bisa memperoleh peramalan dari Buddha, saat ini saya akan sangat bersuka cita. Saya akan sangat percaya saya dapat mencapai kebudaan, saya akan berani benar-benar menapaki jalan bodhisattva. Karena tahu bahwa mencapai kebudaan tentu harus menapaki jalan bodhisattva. Oleh karena itu, memperoleh instruksi dari raja untuk makan. Seperti perumpamaan raja menginstruksikan saya untuk makan. Ini seperti Buddha memberikan saya peramalan, memastikan saya bisa mencapai kebudaan. Maka saya dapat mulai melangkahkan kaki untuk berjalan. Maknanya adalah sama. Oleh karena itu, barulah warga dari negeri yang tertimpa bencana kelaparan itu berani untuk menyantap makanan dalam perjamuan raja. Warga dari negeri yang tertimpa bencana kelaparan ini barulah berani makan setelah diinstruksikan raja, seperti seorang praktisi kendaraan kecil. Tiba-tiba ingin berbalik dari kecil menuju besar, memerlukan seseorang untuk memastikannya. Dengan begitu, barulah dapat berbalik. Ini merupakan permulaan dari praktisi kendaraan kecil, kondisi batin berbalik dari kecil ke besar. Naskah atau sutra selanjutnya mengatakan, kami sekalian juga demikian. Setiap memikirkan kesalahan dari kendaraan kecil, kami tidak tahu bagaimana dapat memperoleh kebijaksanaan tiada tara dari Buddha. Sekalipun mendengar suara Buddha memberitahukan bahwa kami dapat mencapai kebudaan, batin kami masih menyimpan kekhawatiran dan kecemasan, seperti orang yang belum berani menyantap makanan itu. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Dengan kondisi hati kami sekarang juga demikian. Setiap memikirkan kesalahan dari kendaraan kecil, jika teringat masa lalu, kami juga melatih praktik kendaraan kecil seperti ini. Jadi, kami sekalian juga demikian. Setiap memikirkan kesalahan dari kendaraan kecil, kami para murid sekalian seperti orang kelaparan itu. Setiap sebab dipikirkan guna mempelajari kesalahan dari kendaraan kecil. Jelas sudah sering mendengar Sang Buddha mengatakan para makhluk, batin Buddha dan batin makhluk tiada perbedaan. Sudah jelas sering mendengar ini, tapi kami masih tidak berani menerima. Kami seperti orang kelaparan itu, setiap sebab dipikirkan guna mempelajari kesalahan dan kendaraan kecil. Semua yang dilatih adalah kendaraan kecil. Diri sendiri sering merenungkan, saya adalah praktisi kendaraan kecil. Jadi semua ajaran kendaraan besar yang dibabarkan oleh Sang Buddha, mereka merasa bahwa ini bukan bagian buat saya. Jadi dia tidak berani mempercayai. Kami tidak tahu bagaimana dapat memperoleh kebijaksanaan tiada tara dari Buddha. Dalam batin tidak tahu hendak bagaimana melatihnya agar memperoleh kebijaksanaan tiada tara dari Buddha.
Tidak tahu harus bagaimana baru dapat memperoleh kebijaksanaan tiada tara dari Buddha. Dan juga dalam hati mereka selalu bergejolak. Mereka berhenti di ajaran kendaraan kecil. Namun mendengar ajaran kendaraan besar, apa yang hendak mereka latih? Sehingga terjadi pertentangan dalam batin. Oleh karena itu, sekalipun mendengar suara Buddha memberitahukan bahwa kami dapat mencapai kebudaan, walau terdengar suara Buddha mengatakan kami semua bisa mencapai kebudaan setara dengan Buddha, sifat hakiki kebudaan, walaupun ini yang terdengar dari suara Buddha. Dharma yang dibabarkan di sini demi mengungkapkan makna dari Dharma, dibuatkan perumpamaan-perumpamaan. Suara Sang Buddha sudah didengar selama 40-an tahun. Seperti ini membabarkan Dharma, ajaran kendaraan kecil dan kendaraan besar. Sang Buddha membabarkan Dharma mengikuti kapasitas praktisi perumah tangga yang memiliki kapasitas besar. Setelah mendengar, dapat memberi manfaat kepada orang banyak. Bodhisatwa perumah tangga yang mempraktikkan dalam tindakan nyata, namun praktisi monastik hanya ingin melenyapkan kerisauan. Setelah melenyapkan kerisauan, mereka masih harus membangkitkan tekad luhur, membangkitkan Dharma sejati. Ini hal mendasar dari pelatihan diri, dasar dari pencapaian kebudaan. Maka Buddha dengan suaranya mulai membabarkan Dharma terhadap semua makhluk di dunia dengan menggunakan berbagai perumpamaan. Karena Dharma Buddha sangat mendalam, maka menggunakan orang, masalah, dan benda sebagai perumpamaan. Dengan ajaran Dharma dan perumpamaan mengungkapkan misteri sejati. Dengan Dharma, dengan perumpamaan mengungkapkan nilai kebenaran sejati yang terkandung di dalam Dharma. Sravaka di tempat itu hanya mendengarkan saja. Buddha berharap Sravaka dapat menyerap Dharma ke dalam hati, mengikis habis kerisauan, kelak akan mencapai kebudaan. Mengikis habis kerisauan, kemudian menapaki jalan Bodhisattva. Inilah jalan menuju kebudaan. Agar bisa mencapai kebudaan, terlebih dahulu harus mengikis kerisauan, lalu membangkitkan tekad agung. Inilah yang disebut dengan jalan menuju kebudaan. Sekalipun mendengar suara Buddha memberitahukan bahwa kami dapat mencapai kebudaan, suara Buddha, Dharma yang dibabarkan di sini demi mengungkapkan makna dari Dharma, dibuatkan perumpamaan-perumpamaan. Ini juga dinamakan perumpamaan atau analogi Dharma, atau perumpamaan Dharma. Para Sravaka semuanya dimungkinkan untuk mencapai kebudaan. Namun, para praktisi kendaraan kecil masih belum bisa memahami. Jadi, batin kami masih menyimpan kekhawatiran dan kecemasan, seperti orang yang belum berani menyantap makanan itu, karena masih belum disebutkan namanya untuk menerima peramalan. Tidak tahu gelar Buddha saya di masa mendatang, usia saya, negeri saya, sanak keluarga saya, para makhluk yang harus saya bimbing di masa mendatang, kapasitas seperti apa yang dimiliki, ini saya sepenuhnya tidak mengetahui. Jadi batin menyimpan keraguan dan kecemasan. Apakah akar kebijaksanaan saya tidak cukup? Jadi Sang Buddha tidak memberikan peramalan kepada saya? Atau masih belum giliran saya? Masih belum giliran saya? Semua ini saya masih belum tahu. Maka batin saya menjadi tidak tenang. Sama seperti belum menyantap makanan. Jadi membuat hati merasa khawatir dan cemas, belum berani mengemban tanggung jawab, masih tidak berani mengemban tanggung jawab dan berkata, saya hanya ingin menyelamatkan para makhluk, seperti mendapat perjamuan raja, masih tidak berani menyantapnya. Prinsip kebenaran yang sama. Batin kami masih menyimpan kekhawatiran dan kecemasan, seperti orang yang belum berani menyantap makanan itu. Belum disebutkan namanya untuk menerima peramalan. Tidak tahu akan gelar, kalpa, negeri, dan lainnya. Membuat hati merasa khawatir dan cemas. Belum berani mengemban tanggung jawab, ibarat bertemu dengan perjamuan raja, tapi karena tidak disebutkan nama dan dipanggil, makanya tidak berani makan. Kita mempelajari ajaran Buddha harus dengan sepenuh hati. Buddha demikian rajin memberi pengajaran kepada kita. Buddha dengan prinsip kebenaran yang dalam diubah menjadi tentang manusia
hal, dan benda yang sederhana. Benda di dunia semua adalah hubungan sesama manusia, saling memunculkan kerisauan pada kondisi batin manusia. Pikiran terus-menerus menimbulkan noda batin. Ini semua karena tabiat buruk kita pada masa lampau terakumulasi. Kita sekarang harus memutuskan kerisauan, harus menghapus tabiat buruk, harus menghapus noda batin, sudah semestinya menapaki jalan bodhisatwa. Jika kita ingin mencapai kebudaan namun tanpa menapaki jalan bodhisatwa, pasti tidak bisa mencapai kebudaan. Untuk mencapai kebudaan, hendak menapaki jalan bodhisatwa, harus memutuskan kerisauan dengan tuntas. Jika tidak, semula ingin mengubah para makhluk, malahan diubah oleh para makhluk. Awalnya ingin memasuki kerumunan orang banyak untuk membimbing para makhluk, tetapi malah terpengaruh oleh para makhluk. Kita juga terjerumus dalam noda batin, kerisauan, dan tabiat buruk. Bukan hanya tidak bisa mempertahankan dharma bajik, tetapi malah menjalankan ajaran yang tidak baik. Ini akan sangat merisaukan, sehingga Buddha berharap para murid memutuskan kerisauan, benar-benar memasuki kerumunan orang banyak. Sekarang memasuki kerumunan orang banyak, mempraktikkan jalan bodhisatwa dan dharma bajik di rumah, membuat dia mengakumulasi jalinan jodoh baik ini. Pada masa kehidupan mendatang, saat ia menerima ajaran Buddha, dapat membangkitkan tekad untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Demikian juga dalam pembinaan diri, memutuskan kerisauan dengan tuntas, membangkitkan tekad memasuki kerumunan orang banyak. Ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha, sehingga dia membabarkan Dharma untuk menunjukkan kebenaran sejati. Dengan perumpamaan supaya kita memahami, sehingga kewelas-asihan dan kebijaksanaan yang diterapkan secara bersamaan oleh Buddha, kita semestinya bersyukur atas budi luhur Sang Buddha, sehingga kita harus menggenggam waktu dalam kehidupan, menggenggam jalinan jodoh, senantiasa harus lebih bersungguh hati.